Oke kawan-kawan semua, selamat datang di channel Aku Talkie. Jadi channel ini merupakan channel yang akan membahas tentang isu-isu kesehatan masyarakat dari berbagai macam aspek dan tentunya tidak kalah menarik untuk menjadi pembahasan. Oke, langsung saja. Kali ini kami akan membahas suatu penyakit yang kebetulan sedang merebak di Cina dan kemudian juga menjadi perhatian cukup banyak orang dan sekaligus juga membuat orang-orang khawatir gitu. Karena kebetulan penyakit ini memiliki gejala dan juga cara penularan yang hampir mirip dengan COVID-19 sehingga membuat orang-orang bertanya apakah penyakit ini akan berpotensi menjadi pandemi seperti COVID-19 5 tahun lalu. Jadi berita ini pertama kali dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular Cina atau CDC Cina pada tanggal 26 Desember 2024 lalu bahwa terdapat peningkatan kasus HMPV selama sepekan dari tanggal 16 hingga 22 Desember 2024 lalu. Kemudian CDC ini juga memaparkan bahwa HMPV ini memiliki gejala dan cara penularan yang hampir mirip dengan COVID-19 dan seketika ini menjadi perhatian banyak negara termasuk di Indonesia. Kemudian ini menjadi pembahasan yang menarik begitu karena menjadi pertanyaan apa sih yang membuat penyakit ini menjadi perhatian banyak orang, kemudian juga beberapa orang ada yang khawatir tentang penyakit ini. Nah, salah satu yang mungkin saja membuat masyarakat resah tentang penyakit ini ya karena penyakit ini merupakan infeksi saluran pernapasan begitu. Kemudian ditambah dengan berita ini dari Cina, yang mana kita semua tahu bagaimana awal kejadian pandemi 5 tahun lalu. Dan tidak sedikit orang mungkin merasa trauma begitu dengan kejadian 5 tahun lalu. Dan ketika mendengar berita ini ya secara otomatis orang-orang akan khawatir, kemudian resah gitu kalau misalnya kejadian 5 tahun lalu itu bisa terulang kembali. Namun jika dilihat dari penyakitnya, tentunya ini merupakan suatu kondisi yang berbeda gitu. Ya dasarnya penyakit ini merupakan penyakit lama gitu, bukan suatu penyakit yang baru. Di mana penyakit ini sudah menginfeksi secara global sejak 60 tahun lalu. Dan kemudian baru teridentifikasi pada tahun 2001 di Belanda. Nah, pada tahun 2016 baru terklasifikasi sebagai virus metapneumonia pada manusia atau human metapneumonia virus. Nah, kalau misalnya dilihat dari kejadian 5 tahun lalu tentang pandemi COVID-19, tentu ini berbeda gitu. Karena COVID-19 merupakan penyakit yang baru gitu, penyakit yang baru teridentifikasi dan pada saat itu dianggap sebagai new emerging disease atau penyakit yang belum dikenali sebelumnya, sehingga menimbulkan kondisi darurat kesehatan masyarakat pada saat itu. Jadi bisa dibayangkan begitu bagaimana kita harus berkutat dengan penyakit yang sedang mewabah sekaligus juga mempelajari bagaimana cara penanggulangan dan pengendaliannya. Sedangkan HMPV ini atau Human Metapneumonia Virus ini sudah lama dikenali secara medis sehingga cara pengendalian dan penanganannya sudah diketahui. Memang HMPV ini merupakan penyakit yang dapat mengakibatkan infeksi pada saluran pernapasan gitu. Kemudian diklasifikasikan sebagai airborne disease yang mana dapat menular melalui droplet seperti COVID-19 lalu dan juga salah satu penyakit yang infektivitasnya tinggi atau mudah menularkan gitu dan juga menularkan pada semua golongan umur, mulai dari bayi, balita, anak, remaja, dewasa hingga lansia. Ya, namun pada umumnya penyakit ini tidak berbahaya begitu, walaupun ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat penyakit ini bisa membahayakan, terutama pada mereka yang memiliki immunocompromised atau orang-orang dengan gangguan imunitas, ataupun orang-orang yang memiliki gangguan jantung dan pernafasan. Namun demikian, penyakit ini dapat ditangani dengan baik dan semuanya berakhir dengan sembuh. Kemudian mari coba lihat bagaimana lonjakan kasus di Cina seperti yang diberitakan di luar sana. Di sini dari data deteksi dini penyakit infeksi paru-paru di Cina memang ada peningkatan kasus HMPV pada minggu ke-52 atau 1 minggu di akhir bulan Desember tahun 2024. Di mana di sini ada peningkatan proporsi kasus HMPV yang total kasusnya menjadi 11,6% baik yang bergejala ringan maupun bergejala berat. Kemudian apakah peningkatan kasus HMPV ini merupakan sesuatu yang harus dikhawatirkan gitu? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Ya sayangnya di sini kami kesulitan untuk menggambarkan tren penyakitnya secara detail. Karena interpretasi data dari CDC kebanyakan menggunakan data Mandarin sehingga di sini ada keterbatasan data yang coba kami baca. Yang mana untuk dapat melihat lonjakan suatu kasus, di sini kami membutuhkan data setidaknya tren penyakit dari waktu ke waktu gitu. Atau setidaknya ada data perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya dalam periode yang sama. Ya, namun kembali lagi bahwa setiap negara itu memiliki sistem kewaspadaan dininya masing-masing atau memiliki sistem surveillance-nya masing-masing untuk mencatat setiap kejadian penyakit. Di mana ketika ada suatu penyakit yang mencapai angka tertentu, maka sistem alertnya akan aktif. Dan itu menandakan bahwa ada lonjakan penyakit yang harus diwaspadai. Lalu kemudian bagaimana dengan kondisi Indonesia? Di sini kalau dilansir dari berita Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI per 3 Januari 2025,
Memang secara nasional belum ada laporan kasus HMPV di Indonesia secara nasional. Namun jika dilansir dari berita lainnya di beberapa kota atau di beberapa rumah sakit, mereka menyatakan bahwa sudah mengidentifikasi adanya HMPV di Indonesia. Namun demikian ini tidak perlu dikhawatirkan karena bagaimanapun HMPV di Indonesia itu bukan hal yang baru. Di setiap tahun pun, Indonesia telah mengidentifikasi adanya HMPV walaupun tidak sebanyak dengan kasus-kasus influenza lainnya. Namun satu hal yang perlu kita pahami bahwa peningkatan suatu kejadian penyakit seperti influenza, patogen pernafasan, vektoral, ataupun zoonosis itu biasa terjadi di waktu-waktu tertentu dan biasanya berhubungan dengan perubahan cuaca ataupun ada faktor ekologis lainnya. Peningkatan HMPV di Cina ini juga mungkin seperti itu, di mana biasa terjadi di musim-musim tertentu. Dimana kalau kita lihat juga Cina ini kan merupakan salah satu negara dengan 4 musim. Yang mana ini juga dipertegas oleh Menteri Kesehatan Bapak Budi Sadikin. Dilansir dari Okezone Health tanggal 6 Januari 2025, di mana penyakit ini memang di Tiongkok sering terjadi apalagi pada musim dingin. Sehingga bisa dibilang potensi penyakit ini dapat menimbulkan darurat kesehatan masyarakat secara global atau dapat menjadi pandemi itu cukup kecil atau bisa dibilang sangat kecil. Tidak seperti COVID-19 5 tahun lalu. Ya walaupun demikian ya kita harus tetap waspada karena bagaimanapun juga ini merupakan penyakit infeksius yang mudah sekali menyebar dan apabila ini mewabah tentunya ini akan mempengaruhi pada produktivitas kita dan ujung-ujungnya akan berpengaruh pada perekonomian. Nah dengan waspada kita bisa memproteksi diri kita sedini mungkin dan ini juga yang dilakukan oleh pemerintah, di mana pemerintah juga sudah melakukan upaya deteksi dini dengan memasang thermal sensor di pintu masuk negara untuk memantau setiap pengunjung yang datang. Nah sebagai masyarakat ya kita cukup respon dengan aware gitu atau peka terhadap fenomena-fenomena yang terjadi di luar sana dan juga mencari informasi yang benar dari sumber yang tepat dan jangan lupa juga untuk tetap menjaga kesehatan. Nah teman-teman, sekian pembahasan tentang HMPV virus ini. Nah apabila teman-teman memiliki ide tentang fenomena-fenomena kesehatan yang menarik untuk dibahas, silahkan komen di bawah.